Assalamualaikum guys, selamat siang guys, selamat beraktivitas guys. Ini tangki minjam patak yang saya bobok tuh. Jadi di kesempatan ini di depan saya ada Kawasaki KLX. Kawasaki KLX ini punya Bapak Jaro. Ini jauh-jauh diantar ke saya guys, karena kenapa? Bapak Jaro ini mengeluhkan katanya tiap diperbaiki tidak bertahan lama usianya. Entah itu di starter bagian elektrikal, entah itu di mesin. Jadi di kesempatan ini saya akan mengulas atau membahas apa saja permasalahan yang menyebabkan usia motor ini tidak bertahan lama, mesinnya dan elektrikalnya bagian aki. Aki ini udah ada mungkin 10 kali diganti katanya, mati lagi, soak lagi. Dan mesin dibongkar beberapa kali, ngebu lagi, sampai baut. Nih lihat, baut gear sentriknya juga seperti ini karena sering dibongkar di sana sini. Mungkin tidak tahu aturan bukanya, karena ini Kawasaki KLX ini posisi mengencangkan dia membuka, posisi mengendurkan di motor lain dia mengencangkan, seperti itu. Dia kebalik beratnya. Oke, ini katanya ngebu lagi, jebol lagi pistonnya. Jadi saya langsung aja ke permasalahan yang sering diabaikan oleh mekanik pemula. Siapin intake deh, shock intake 8. Oke, saya akan mulai permasalahannya sambil duduk guys. Yang pertama-tama buka ini deh. Yang pertama, apakah kalian mempedulikan hal sekecil ini dan semurah ini harganya? Nih, adanya di sini nih. Nah, apakah kalian mempedulikan dengan barang seperti ini? Mungkin ini dari lahir tidak pernah diganti. Mungkin karena kondisinya seperti ini. Kenapa saya membahas ini? Karena ini kalau udah kesumbat karena kotoran, dia sirkulasi olinya tidak normal. Walaupun dia oli jalan ketika mesin dingin, ketika lama-kelamaan berjalan mesin panas dia akan lebih sedikit karena ininya nyumbat. Makanya terjadilah seperti ini. Oke, yang pertama ini yang sering diabaikan. Yang kedua yang sering diabaikan, ini saya berbicara yang sering diabaikan namun sering dilakukan. Yang kedua, open filter. Karena karburatornya udah bukan bawaannya lagi, maka dia open filter. Nah, dia tidak difungsikan lagi ke sini nih. Sampai ini juga nih acak-acakannya. Apakah kalian menyadari bahayanya, betapa bahayanya ketika open filter? Yang pertama saya jelaskan, ketika open filter dia debu masuk ke dalam, keisep oleh klep yang pertama-tama. Jadi yang pertama kebilas sama klep, jadi dia debu itu bercampur dengan BBM, kebilas sama klep, kebilas sama piston, terus ring piston cepat habis karena gesekannya campur debu. Apa saja yang terancam? Klep cepat tipis, bos klep cepat oblak, ring piston cepat habis, boring cepat habis, terjadilah ngebul seperti itu. Oke. Terus kampas kopling. Kampas kopling kalau udah selip, dia bisa juga mengakibatkan ngebul kalau tidak langsung diganti. Dan ingat, ganti kampas kopling ada 2 hal yang penting harus diganti.
Sama ini juga. Ketika kampas kopling selip, dia menimbulkan kotoran, otomatis kotorannya nyumbat ke sini. Kalau ini udah tersumbat, otomatis sirkulasi tadi oli tidak berjalan dengan normal. Oke. Terus saya membahas ke bagian kelistrikan. Aki katanya cepat habis. Udah beberapa kali diganti, mati lagi. Ingat, Kawasaki KLX Repo Absolute itu motor-motor sekarang kebanyakan yang udah pengapiannya DC, karena motor sekarang udah tidak menggunakan AC lagi. Sedianya udah DC semua dari aki. Ingat, benda sekecil ini nih, kiprok. Kalau dia udah mati, kalau mau aki awet, usianya normal, jangan sesekali ini ganti pakai barang KW. Dan ketika setelah melakukan pergantian, ukur voltase ini nih. Berapa ini tegangannya ketika digas? Normalnya ini 13, kalau motor injeksi dia 14,5 misalnya, seperti itu, di bawah 15 seperti itu. Kalau motor manual biasanya 13,5, 13,8, 13,3 seperti itu normalnya. Ketika ini digas, voltase lebih dari 14, lebih dari 15 itu bahaya, aki cepat habis. Oke. Dan juga saya juga semisal ini udah mati, saya tidak melakukan pergantian kiprok kecil lagi. Pasti saya rubah pakai kiprok injeksi yang barangnya ori seperti itu. Ini juga akan saya rubah. Oke, seperti itu. Ini klep udah saya sekir, udah siap rakit, udah dibersihin. Boring juga saya akan ganti karena udah oversize-nya udah tinggi, saya akan ganti aja. Oke, jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Penjelasan simpel namun berbahaya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Harapan saya dikit lagi PR yang udah lama. Oke, lanjut. Padahal diganti murah ini guys. Tangki Ninja 2,5 FI paling di atas 6 juta. Murah kok dibanding beli alat pembuatnya. Harga alat pembuatnya lebih mahal.